Manajemen Operasi Bisnis. Hari ini kita akan memulai perkuliahan yang pertama, yaitu pengantar manajemen operasi bisnis. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, pengertian manajemen operasi, lalu perbedaan manufaktur dan jasa, sejarah perkembangan manajemen operasi, dan bagaimana cara menghitung produktivitas. Nah, ini adalah pengertian manajemen operasi dari Heiser et al. 2021 ya, di bukunya Operation Management. Dia menyebutkan bahwa Operation Management is the activities that relate to the creation of goods and services through the transformation of input to output. Jadi, manajemen operasi adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Nanti kita akan gali lebih dalam pengertian ini ya. Nah, di dalam organisasi bisnis itu ada 3 fungsi utama. Ya, biasanya ada operation, ada finance, ada marketing. Nah, kalau marketing ini berhubungan dengan pasar ya, untuk bagaimana menciptakan permintaan dan akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan. Sedangkan keuangan ini mengurus bagian keuangan ya, internal perusahaan maupun dengan pihak luar perusahaan. Sementara bagian operasi itu berkaitan dengan penciptaan produk dan jasanya. Jadi kalau di industri atau di manufaktur ya bagian produksinya gitu. Kalau di jasa ya itu lain lagi. Bagian operasi adalah bagian ya operasional dari perusahaan jasa tersebut. Nah, mengapa manajemen operasi ini sangat penting untuk kita pelajari? Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana mengelola organisasi bisnis secara produktif. Ya, jadi kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola organisasi bisnis ya, how to run the business. Lalu untuk yang kedua, untuk dapat memahami dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Yang ketiga, untuk mengetahui cara memproduksi barang maupun jasa. Dan yang keempat, MO ini atau manajemen operasi ini menghabiskan biaya paling besar dari tadi ya, dari 3 fungsi utama tadi ya, marketing ataupun dan keuangan. Itu yang paling besar biayanya adalah di operasional, karena memang disinilah core bisnis dari suatu perusahaan, di bagian operasi ini core bisnisnya, maka biayanya paling besar, maka kita perlu mempelajarinya untuk bisa melakukan efektivitas dan efisiensi supaya nanti akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar juga untuk perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional? Jadi manajer operasional itu banyak ya yang diurus gitu, banyak yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia akan mendesain barang dan jasa, mendesain produknya itu sendiri. Lalu yang kedua berhubungan dengan manajemen kualitas, ya menjaga kualitas dari produknya. Lalu mendesain proses dan kapasitas, ya bagaimana proses produksi dan kapasitasnya itu bisa di manage dengan baik. Lalu strategi lokasi, strategi layout, lalu juga berkaitan dengan sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Lalu manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Lalu manajemen persediaan. Lalu penjadwalan dan pemeliharaan. Nah, ini adalah sejarah konsep manajemen operasi ya. Jadi ini sudah berlangsung sangat lama konsep manajemen ini sebenarnya berkaitan juga dengan konsep manajemen secara umum ya. Nanti silakan dibaca sendiri penjelasannya detailnya satu persatu. Dimulai dari awal ya, dari early concept tahun 1776. Lalu ada scientific management era. Lalu ada mass production era. Ini udah era industri ya. Udah memproduksi secara massal. Lalu ada lean production era.
Lalu, nah ini berbeda-beda ya. Di tahap pertama, di sejarah konsep manajemen operasi ini, itu lebih fokus kepada biaya. Bagaimana menekan biaya supaya bisa lebih efisien gitu. Nah, sementara di tahap kedua itu lebih fokus kepada kualitas. Bagaimana meningkatkan kualitas ya. Mungkin yang paling terkenal salah satunya ini ya, TQM ya, Total Quality Management. Jadi proses menjaga kualitas produk ya. Lalu yang ketiga ini fokus kepada customization. Bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa customize sesuai dengan keinginan konsumen gitu. Lalu yang keempat itu fokus pada globalisasi. Ini sudah eranya era internet, era teknologi informasi. Jadi sudah bersifat global ya. Produksi itu sudah bersifat global, bukan hanya lokal. Dan ini akan jauh lebih mudah dilakukan dengan adanya teknologi informasi ya. Di sini ada Industri 4.0, ada Internet of Things. Oke, ini adalah sejarah konsep manajemen operasi secara umum. Nah, ini kita akan memperjelas fungsi manajemen operasi di sini. Jadi, proses menghasilkan barang dan jasa itu diawali dari sini, dari inputnya dulu. Apa sih yang masuk ke dalam input? Ya, ini contohnya land, tanah, labor, tenaga kerja, capital, modal, information. Informasi ya, juga ada material ya, bahan baku. Nah, semua input ini lalu diproses. Nah, diproses inilah bagian operasional nih. Operation ini di sini. Bagaimana dia mentransformasikan input tadi, merubahnya menjadi output gitu. Contoh ya, misalnya sederhana, yang paling sederhana misalnya contoh singkong gitu ya. Singkong kalau hanya dijual sebagai singkong itu akan sangat murah gitu. Nah, bagaimana singkong ini bisa menghasilkan output yang lebih baik dengan cara ini. Jadi si operasional ini tugasnya adalah value added ya, menambah nilai dari suatu barang gitu ya. Jadi kalau hanya singkong itu sangat murah, maka dia harus ditransformasi menjadi barang yang lain. Jadi misalnya singkong tadi dirubah menjadi keripik, dirubah menjadi makanan yang lain ya, makanan yang sudah jadi, yang bisa dikemas dan bisa dijual. Nah, ini jadi singkong dikonversi menjadi makanan siap makan. Nah, ini nilainya akan bertambah, value added. Jadi operation management itu adanya di sini. Nah, dia merubah input menjadi output. Apapun itu ya, apapun inputnya. Dari besi menjadi, misalnya menjadi golok misalnya, itu adalah proses konversi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Begitu juga proses-proses perubahan yang lain itu. Nah, disinilah manajemen operasional itu berperan. Dan di sini ada prosesnya ya, dari input ditransformasikan menjadi output. Lalu di sini ada control, ada measurement and feedback. Nah, ini yang perlu dipahami sejak awal ya, bagaimana perbedaan karakteristik barang dan jasa. Jadi produk itu terbagi dua, ada barang, ada jasa. Nah, karakteristiknya sangat berbeda dan ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara memproduksinya gitu. Termasuk cara nanti marketingnya itu akan sangat berbeda. Nah, saya kira kalau ini mudah untuk dipahami, mungkin semua sudah tahu ya, cuma hanya perlu diperjelas saja bahwa misalnya barang itu berwujud. Dia, sementara jasa itu tidak berwujud, jasa itu tidak terlihat. Barang bisa dijual lagi, sementara jasa itu hanya sekali, tidak bisa dijual lagi. Lalu barang bisa disimpan, jasa sebaliknya, tidak bisa. Barang kualitasnya lebih mudah diukur, sementara jasa kualitasnya lebih sulit untuk diukur. Nah, kalau barang penjualannya terpisah dengan produksi, sementara penjualan jasa itu sebagai bagian dari jasa itu sendiri gitu. Lalu barang bisa dipindahkan,
Sementara kalau jasa itu dipindahkan tenaganya ya, orangnya yang harus dipindahkan. Contohnya misalnya bengkel itu jasa. Biasanya menempati suatu tempat bengkel, tapi bengkel bisa ditelepon untuk datang ke rumah. Nah, yang dibawa ke rumah kan orangnya ya, orang dan peralatannya ya. Sementara bengkelnya sendiri itu tidak bisa dibawa gitu. Sementara kalau jualan barang, misalnya produk minuman kemasan ya, minuman kaleng atau minuman dalam botol, itu bisa dipindahkan kemana saja gitu. Nah, sementara jasa itu yang dipindahkan adalah tenaganya. Nah, kalau barang itu mudah diotomatisasi. Ya, seperti misalnya produk manufaktur itu sangat mudah diotomatisasi, bahkan banyak sekarang pakai robot gitu. Membuat mobil misalnya ya, mobil itu membutuhkan banyak tenaga kerja sebenarnya, tapi dengan adanya otomatisasi itu banyak hal yang bisa dilakukan, dimulai dari pemasangan komponen, pengelasan dan segala macam itu bisa dilakukan oleh robot gitu. Sementara jasa ini sulit diotomatisasi karena dia sifatnya itu customize ya, tergantung dari konsumen gitu. Nah, kalau barang berikutnya karakternya adalah pendapatan dari produk nyata. Jadi produk yang kelihatan tadi dijual, kita dapat uang. Sementara kalau jasa itu pendapatannya dari pelayanan yang kita berikan. Nah, barang juga punya karakteristik produknya serupa ya. Jadi identik ya. Jadi kalau misalnya kita beli minuman A di suatu tempat, itu kita beli minuman A di tempat yang lain itu pasti sama gitu. Sementara kalau jasa itu unik ya, berbeda. Kita makan di warung A dengan makan di satu tempat, dan terus lalu kita makan di warung A di tempat yang lain itu belum tentu sama. Karena biasanya ada lokal konten, ada rasa yang disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Lalu karakteristik yang berikutnya itu barang itu punya interaksi terbatas ya, karena memang yang dijual barangnya. Jadi misalnya kita membeli barang ya, kita bahkan tidak perlu berinteraksi sama sekali dengan pembuatnya atau bahkan penjualnya gitu ya. Kita contoh misalnya kalau kita beli barang di supermarket itu kita cuma ambil barang, datang ke kasir, bayar, selesai gitu. Tidak perlu bicara sama sekali pun nggak masalah ya. Yang penting bawa uang, kita bawa uang udah selesai gitu, beli barang gitu. Tidak perlu berinteraksi dengan pembuat barang ataupun penjualnya. Nah, yang ketiga, sementara di jasa itu interaksinya sangat tinggi dengan konsumen gitu. Karena dia harus ada pembicaraan dulu, ada komunikasi ya. Misalnya kita mau datang ke salon ya, mau potong rambut, ya pasti akan ditanya oleh hairdressernya ya, mau diapakan rambutnya, mau seperti apa gitu. Ada request tertentu yang bisa kita minta gitu. Mau di rebonding lah, mau di keriting, mau di apa gitu, itu bisa sesuai request dari konsumen. Nah, itu perlu interaksi dengan konsumen. Tidak bisa langsung misalnya si pemotong rambut ada customer datang langsung dipotong rambutnya gitu, nggak bisa. Pasti harus berinteraksi terlebih dahulu karena memang jasa itu disesuaikan ya atau customize dengan keinginan dari konsumennya masing-masing. Lalu yang ke-11 karakteristik berikutnya, barang itu produk yang terstandarisasi. Jadi jelas sekali mereka punya standar sendiri, masing-masing produk dari manufakturnya itu punya standar gitu. Ada SNI-nya juga. Ya, jadi produk misalnya minuman itu harus ya seperti ini gitu. Kalengnya harus tertutup rapat, harus tidak boleh penyok gitu misalnya. Itu terstandarisasi. Ukurannya berapa kali berapa, dimensinya berapa gitu ya. Beratnya berapa, itu ada standarnya. Sementara kalau jasa itu sulit untuk distandarisasi. Ya, lebih sulit ya. Dalam keadaan tertentu bisa, tapi tidak selalu ya bisa distandarisasi. Ya, misalnya kayak kalau bengkel itu bisa distandarisasi dengan misalnya kalau servis standar, servis yang normal itu untuk motor misalnya, itu ada berapa titik yang harus diperiksa. Nah, itu standarisasinya paling di situ. Sementara kalau motornya lain kondisinya, misalnya motornya bekas kecelakaan gitu, mau dimasuk ke bengkel, itu tentu beda dengan motor yang biasa, yang normal.
yang tidak tidak mengalami kecelakaan ya, tentu perawatannya akan berbeda gitu. Lalu karakteristik yang berikutnya, kalau barang itu diproduksi di tempat tertentu, ya biasanya di pabriknya gitu ya, di manufaktur, dan tempatnya lokasinya sudah jelas gitu. Sementara jasa itu dapat diproduksi di banyak tempat. Ya tadi saya contohkan misalnya bengkel yang bisa dipanggil ke rumah. Gitu. Tukang cukur rambut juga bisa ya dipanggil ke rumah misalnya. Tukang jahit misalnya, kalau kita pesan bisa juga dia mengukur di rumah gitu ya, dipanggil ke rumah atau ke kantor untuk misalnya menjahit pakaian seragam untuk satu kantor. Ya lebih efisien kalau tukang jahitnya yang datang ke kantor mengukur semua badan karyawan untuk dijadikan dibuatkan baju seragam gitu. Nah itu jadi dia bisa proses produksinya di banyak tempat, tidak mesti di tempatnya sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini kontinum barang dan jasa. Jadi, barang dan jasa ini tidak selalu mudah untuk dipisahkan ya. Karena sebenarnya dalam suatu proses operasi gitu, itu barang dan jasa itu sangat berkaitan. Jadi, tidak ada jasa yang murni jasa dan sedikit sekali barang yang sangat murni barang gitu. Pasti ada jasanya di situ. Jadi misalnya walaupun menjualnya itu barang, tapi jasanya tetap perlu ada gitu. Perlu ada salesman untuk menyampaikan produk, itu kan jasa juga, bagaimana melayani. Jadi misalnya ketika kita membeli mobil, memang mobil itu adalah barang gitu ya. Tapi kita bisa membeli karena ada salesman yang menawarkan gitu. Nah, salesman-nya itu adalah jasanya gitu. Nah, ini contoh ya. Misalnya di sini di titik di kontinum yang paling jauh dari sisi barang adalah pembuatan mobil ya. Automobile assembly gitu, pembuatan mobil. Memang ini barang, tapi dia ada jasanya adalah ketika mobil itu dijual, maka dia perlu salesman gitu, yang datang ke konsumen menawarkan mobil di misalnya di mall atau di mana gitu. Nah, itu adalah jasanya. Nah, contoh yang lain di bidang jasa itu adalah pembelajaran ya, atau teaching ya, pendidikan, sekolah, kampus, itu adalah jasa. Tapi apakah ada barangnya? Ya ada juga. Ya barangnya mungkin buku misalnya, rapot gitu. Itu adalah jasa dari atau barang dari jasa pendidikan itu. Jadi dia lebih banyak jasanya, memang barangnya mungkin cuma sedikit. Nah yang setengah barang dan setengah jasa itu mungkin kita bisa lihat di sini ya, di tengah sini ya. Misalnya restoran di sini, atau fast food, atau di sini bengkel mobil, atau komputer, servis komputer. Itu ada barang dan jasa. Jadi dia, contoh misalnya restoran, dia menjual jasa ya, memberikan pelayanan kepada konsumen. Tapi juga dia ada barang yang dia jual, yaitu makanannya itu. Gitu. Nah ini barang dan jasa itu saling berhubungan erat. Jadi yang dinilai itu bukan cuma makanannya. Misalnya kalau kita makan ya di restoran, oh makanannya enak, tapi ternyata pelayanannya nggak bagus. Mungkin konsumen nggak akan datang lagi. Nah, jadi barang dan jasa itu saling berkaitan di situ, dan itu harus dua-duanya dijaga kualitasnya. Jadi makanannya harus enak, menarik, tampilannya bagus gitu, enak dimakan, tapi pelayanannya itu harus bagus juga. Tempatnya harus nyaman, pelayannya harus ramah dan segala macam. Nah itu perpaduan barang dan jasa itulah yang menjadi produk dari restoran gitu ya. Jadi bukan cuma dia jual makan, tapi dia juga jual pelayanan gitu. Nah ini menarik sekali. Jadi barang dan jasa itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, pasti ada keterkaitannya. Walaupun ada yang dominan barang, ada yang dominan jasa, itu masing-masing punya karakteristik tersendiri. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, di sini bagaimana karakteristik produknya, atau tadi udah produknya ya, ini adalah manufakturnya, produksinya ya, organisasinya. Bagaimana produk manufaktur memproduksi barang, dan service organization ya memproduksi jasa. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, hampir sama, cuma jadi bedanya ya di sini ini adalah organisasinya ya.
Bagaimana organisasi atau perusahaan yang memproduksi barang dengan perusahaan yang memproduksi jasa itu pasti berbeda. Contoh di sini ya. Yang membedakan adalah degree of customer contact. Jadi kalau perusahaan manufaktur, dia jarang berhubungan dengan customer secara langsung. Sementara perusahaan jasa itu pasti customer contact-nya itu sangat tinggi karena dia berhubungan dengan customer secara langsung. Lalu yang ini tangible dan intangible ya. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu pasti barangnya itu kelihatan ya, tangible. Sementara jasa itu intangible. Nah, kalau perusahaan manufaktur itu cirinya lagi adalah dia capital intensive ya. Dia modalnya besar karena dia harus mendirikan pabrik dengan mesin yang banyak dan terkadang tenaga kerjanya juga banyak dengan tanah yang luas ya. Karena biasanya pabrik nggak sempit ya, nggak kecil tanahnya, pasti dia luas. Jadi modalnya sangat besar. Sementara kalau perusahaan jasa itu tidak mesti bermodal besar. Ya, ini ciri-ciri tadi jasanya. Nah, dia lebih banyak justru labor intensif. Jadi tenaga kerjanya yang kalau labor intensif ini bukan berarti harus banyak ya, tidak mesti. Tapi tenaga kerjanya yang harus dididik ya, harus punya spesifikasi tertentu gitu ya. Jadi kayak misalnya bengkel mobil, berarti tenaga kerjanya itu memang harus orang yang sangat paham tentang bagaimana memperbaiki mobil gitu. Kalau salon berarti tenaga kerjanya harus paham bagaimana cara merias wajah, bagaimana cara memotong rambut gitu. Jadi skill labor gitu ya. Jadi tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Oke, ini perbedaannya ya antara perusahaan yang memproduksi barang dan perusahaan yang memproduksi jasa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah bagian terakhir, apa yang dimaksudkan dengan produktivitas. Nah, jadi produktivitas adalah perbandingan antara output atau barang dan jasa yang dihasilkan dengan input sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tadi. Nah, cara sederhana menghitungnya itu kalau pakai single factor productivity. Jadi kalau menggunakan single factor productivity, output dibagi input itu sudah ketemu gitu ya produktivitasnya. Ini biasanya kalau produksi yang sederhana ya. Contohnya misalnya seorang bapak-bapak misalnya punya kebun bambu, dia potong bambunya, dia bikin sendiri kursi dari bambu. Nah, itu inputnya kan mudah ya, sederhana gitu. Inputnya adalah tenaga kerja dia sendiri, lalu bahan baku bambu, mungkin sedikit ya, misalnya pakai paku atau yang lain. Itu murah dan bahannya nggak banyak gitu ya, simple. Lalu outputnya juga satu kursi misalnya. Jadi dia berapa, inputnya berapa, outputnya jadi berapa gitu. Misalnya berapa batang bambu bisa menghasilkan satu kursi. Ya itu sangat mudah dihitung karena memang sederhana. Nah, yang lebih rumit adalah menggunakan multiple factor productivity. Nah, ini sudah biasanya industri ya, sudah melibatkan banyak orang dan produknya juga mungkin bisa jadi lebih dari satu. Dan inputnya juga banyak ya. Jadi contohnya misalnya tenaga kerja di sini, lalu ada material cost, biaya materialnya berapa, bahan bakunya, ada overhead cost, biaya operasionalnya berapa. Overhead cost itu ya seperti listrik, air, ya internet, ya biaya-biaya rutin yang harus dikeluarkan. Termasuk juga ya biaya-biaya lain ya yang memang timbul dari proses produksi itu. Nah, ini nanti tinggal outputnya dibagi dengan input. Ya, ini ada contohnya. Contoh di sini perhitungannya ya, ada output yang dihasilkan 1000 unit per bulan. Jumlah pekerjanya 5 orang, bekerja 8 jam sehari dan 20 hari per bulan. Maka produktivitas tenaga kerjanya itu 3 unit per jam. Jadi tenaga kerja bisa menghasilkan 3 unit per jam. Produktivitas tenaga kerja ya. Lalu kalau upahnya 20.000 per jam, material diperlukan 1 juta, biaya overhead 1 juta,
Nah, output dijual dengan harga 20.000 per unit. Nah, berapa sih produktivitasnya? Ini tinggal dikali-kalikan saja ya. 2.400 kali 20.000 dan ini dijumlahkan inputnya, jadi hasilnya adalah 2,6 nilai produktivitasnya. Nah, ini juga ada contoh lain, sama ya, prinsipnya sama, tinggal kalau angkanya dirubah ya berarti. Nah, jadi bagaimana supaya menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi? Nah, outputnya ingin meningkat 50%. Nah, kenaikan harganya 25%. Maka berapa sih nilai produktivitasnya? Ini kita bisa hitung sendiri. Oke, itu materi dari pengantar manajemen operasi ya. Dan di sini kita akan melihat di bagian akhir adalah contoh kasus ya. Kita jadi di mata kuliah ini kita akan banyak belajar kasus-kasus yang terjadi. Ini juga ada YouTube-nya, nanti sudah saya upload, nanti akan saya tuliskan di deskripsi di bawah ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat secara visual seperti apa sih Alibaba Hema Supermarket ini, yang dia mengintegrasikan penjualan secara offline dan online. Jadi Hema Supermarket ini punyanya Alibaba ya. Alibaba itu grup konglomeratnya Cina ya, yang punyanya Jack Ma. Mungkin sudah pada kenal semua siapa itu Jack Ma. Nah, ini dia punya supermarket dia yang namanya Hema ya, diambil dari hipotamus ya atau kudanil nih, lambangnya ini nih, lambangnya kudanil ya tuh. Lihat di lambangnya unik sekali kudanil. Nah, di nama baratnya itu Presipo ya, Presipo. Bahasa Inggrisnya, sementara di bahasa Cinanya dia namanya Hema. Nah, ya, di supermarket ini sangat unik karena dia berbasis digital ya, jadi pakai aplikasi. Jadi ketika kita masuk ke dalam kita harus pakai aplikasi. Jadi nanti dia bisa menjual langsung di situ ke konsumen. Kita ingin mengetahui harganya itu kita cek pakai barcode ya di aplikasi itu. Juga kita ingin tahu informasi produk, kita bisa cek di aplikasi. Ini produknya kandungannya apa saja gitu ya. Itu bisa dilihat di aplikasi. Nah, jadi di sini dia bisa belanja langsung, dia juga bisa memproduksi dalam toko, mengkonsumsi dalam toko karena kita misalnya beli ikan, itu bisa dimasak di situ, bisa dimasak langsung di situ dan bisa dimakan. Jadi kayak seperti restoran. Dan juga Hema Supermarket ini seperti toko online karena dia juga menjual barang secara online melalui aplikasi, itu nanti kita bisa beli dari rumah dan bisa diantar. Nah, ini salah satu beberapa keunggulannya ya. Misalnya scan and go. Nanti semua pakai aplikasi, bisa di scan dan belanjanya pun bayarnya dipakai e-wallet ya, pakai e-wallet. Jadi bayar secara online di HP ya. Jadi di scan dan bisa langsung keluar gitu ya. Tidak perlu ada kasir ya. Nah, ini unik juga. Nanti lihat di YouTube-nya kelihatan bagaimana cara bayarnya. Jadi cukup dia men-scan sendiri barangnya ke mesin dan keluar harganya semua, lalu dibayar dengan HP saja ya, pakai pembayaran online ya, e-wallet ya, dompet online. Nah, lalu dia juga menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi nanti pakai algoritma untuk kebutuhan tokonya sendiri. Jadi akan berapa sih barang yang akan harus disuplai ya ke dalam toko, itu bisa dilihat dari big data ya, big data dari proses belanja sebelumnya gitu. Nanti akan ketahuan barang-barang apa saja yang harus dimasukkan ke toko. Jadi tidak perlu memasukkan semua jenis barang gitu, tapi barang-barang yang memang sering dibeli saja di toko itu. Dan ini juga bisa kecerdasan buatan ini bisa juga diberikan kepada si customer gitu. Jadi ketika customer sudah sering belanja di situ, kan secara data akan masuk ya, karena tadi pakai aplikasi, akan ketahuan barang-barang apa saja yang sering dibeli oleh mereka gitu. Nah, jadi nanti akan direkomendasikan oleh si aplikasi, oh ini loh ada barang baru yang kamu suka gitu. Kok dia tahu kesukaan kita ya? Karena kita sering beli itu.
Otomatis itu tapi ya, by algoritma dan by sistem mereka akan merekomendasikan belanja kepada konsumennya. Lalu label harganya digital, pakai tadi aplikasi, jadi perubahan harga itu bisa sangat cepat ya, karena elektronik ya, tidak perlu dipakai label harga tertulis itu ya, yang ditempel itu lama kalau mau ganti harga. Kalau ini cepat sekali, mau harganya berubah dari pagi sampai sore gitu berubah, itu bisa gitu, cepat. Lalu tadi pembayaran digital termasuk dengan pengenalan wajah atau face recognition, itu tadi sudah saya sebutkan, jadi bayarnya pakai e-wallet. Pengiriman super cepat untuk yang tadi pakai online ya, itu dia targetnya 30 menit sudah sampai ke tempat konsumen. Lalu toko sebagai pusat pengiriman untuk pengecer lain ya. Di sini contohnya adalah Starbucks. Jadi Starbucks naruh barang di situ dan bisa mengirimkan produk-produk Starbucks dari Hema Supermarket. Lalu di sini juga dia menjual pengalaman tadi yang saya sebutkan ya. Kita bisa beli bahan makanan, bisa dimasak di situ dan makan di tempat di situ. Jadi seperti restoran juga. Tempatnya juga nyaman ya. Nanti kita bisa lihat di contoh studi kasusnya. Lalu layanannya otomatis di beberapa cabang mereka udah menggunakan robot ya. Ada robot untuk melayani customer-nya. Lalu dia memanfaatkan big data untuk manajemen persediaan barang. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk supply barang mereka menggunakan big data. Jadi data-data yang sudah terkumpul, data-data yang barang-barang yang sering dijual atau sering laku di supermarket itu akan dikirimkan ke kantor pusat, dan ketika mau mengirim barang itu yang sering laku tadi gitu. Jadi tidak ada barang yang banyak tertumpuk di gudang gitu ya. Tapi barang-barang yang memang laku di cabang supermarket itulah yang akan dikirim gitu. Nah ini contoh kasusnya sangat menarik sekali. Alibaba Hema Supermarket ini bisa menjadi gambaran masa depan dari toko retail gitu. Bahwa nanti ke depan bisa jadi toko retail itu akan seperti ini semua gitu ya. Jadi menggabungkan antara offline dan online dan berbasis digital ya. Jadi ini akan menjadi contoh untuk toko-toko retail yang lain. Di Amerika udah ada Amazon ya, Amazon yang mengeluarkan toko retail seperti ini juga, mirip konsepnya dengan ini gitu. Di Indonesia belum ada, ini seperti ini. Nah ini ada bahan untuk yang pertama, apa pendapat Anda tentang manajemen operasi yang dilakukan oleh Hema Supermarket? Lalu yang kedua, apakah konsep ini bisa diterapkan di Indonesia? Lalu yang ketiga, apakah konsep ini akan menjadi standar supermarket masa depan? Supermarket atau toko retail ya, bisa jadi toko retail yang lain ya, yang menjual barang-barang yang lain, bisa mengikuti standar supermarket ini. Lalu, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan konsep ini? Nah, ini bahan diskusi kita, silakan teman-teman semua bisa menuliskan komentarnya di kolom komentar ini. Apakah konsep supermarket ini bisa diterapkan di Indonesia? Ini sangat menarik karena Indonesia penetrasi internetnya sudah sangat tinggi, artinya pengguna internet sudah sangat banyak gitu. Internet juga udah banyak aksesnya terutama di kota-kota besar ya. Itu sudah luas sekali gitu ya penggunaan internetnya. Jadi sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Nah itu saja materi kuliah kita yang pertama, manajemen operasi bisnis. Nanti kita ketemu lagi di materi kuliah yang kedua. Dengan saya Ahmad Farhan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.